Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan bab terkait dengan logika dan matematika diskrit, yaitu bab graf dan pohon. Kita tahu bahwa setiap hari Jumat pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita banyak dilakukan libur ya, libur nasional. Oleh karena itu, agar kita bisa mencapai bab yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan terkait bab graf dan pohon. Kemudian nanti setelah saya menjelaskan bab graf dan pohon, ada sebuah kuis, yaitu kuis yang kedua yang wajib saudara ikuti. Soalnya sudah saya upload ya, silakan nanti di-download dan maksimal dikumpulkan tanggal 14 Januari 2021 pada pukul 21.00 ya, diupload di Elitat. Kemudian ada juga beberapa informasi terkait dengan IAS, jadi tolong dicek juga beberapa catatan yang sudah saya sampaikan di Elitat terkait dengan penyelenggaraan IAS logika dan matematika diskrit. Oke, langsung saja saya mulai bahwa kalau saya bicara mengenai graf ataupun sebuah pohon, saya biasanya bicara yang namanya sebuah titik dan juga sebuah garis. Di mana titik atau sebuah garis itu bisa memiliki istilah tertentu ya, di mana sebuah titik itu di dalam teori graf ya, dalam teori graf itu disebut juga dengan vertex ya atau node, sedangkan sebuah garis yang menghubungkan antara dua titik itu disebut juga dengan edge ya atau simpul ya. Jadi apa kegunaan dari kita belajar graf ya? Jadi seperti yang saya singgung di awal bahwa graf itu ya secara prinsip dia itu terdiri dari sebuah titik dan sebuah garis. Nah, garis, titik dan garis. Nah, ini akan membentuk sebuah graf biasanya. Nah, contoh sederhana, misalkan di sini saudara bayangkan di dalam sebuah lab komputer itu terdiri dari beberapa komponen-komponen komputer di mana antara komputer yang satu dengan yang lainnya itu bisa saling berhubungan ya, itu adanya sebuah koneksi ya, itu disebut juga dengan garis atau edge-nya ya. Jadi kalau kita gambarkan misalkan di dalam sebuah ruangan ada sebuah titik komputer seperti ini, misalkan dalam sebuah ruangan itu ada 6 komputer, kemudian akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, misalkan seperti ini. Ya. Nah, hubungan antara titik ya, ini adalah sebuah komputer pertama, misalkan atau komputer A, ini komputer B. Jadi titik ini adalah objek komputernya. Saya misalkan seperti itu. Ya. Kemudian garis di sini itu misalkan menghubungkan antara koneksi LAN-nya ya, antara komputer A dan komputer B, komputer A dan komputer C ya, begitu juga komputer B dengan komputer A, komputer B dan juga komputer D ya. Nah, kalau kita bicara mengenai struktur seperti ini bisa saya sebut juga dengan sebuah graf. Jadi kalau saya bicara graf lagi, saya ulangi kembali bahwa graf itu terdiri dari sebuah titik atau vertex atau node yang mana titik itu antara satu titik dengan titik yang lainnya itu dihubungkan dengan sebuah garis ya. Garis itu istilah di dalam graf itu adalah edge ya. Jadi di sini titik ini bisa disebut juga kalau saya bicaranya graf itu adalah vertex, yang garis adalah edge ya. Garis ini adalah edge. Nah, oke, istilah lain dari sebuah teori graf. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bahwa graf itu ternyata banyak ya fungsinya diimplementasi, tidak hanya di lab. Kalau saudara berbicara mengenai Google
ya, Google, ketika saudara mencari sebuah kata, ya, kemudian muncul ribuan kata yang sama, itu bisa juga terkait dengan graf, ya, karena antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu saling berhubungan. Jadi kalimatnya itu adalah sebuah vertex dihubungkan dengan kalimat satu dengan yang lainnya, ya, saling berhubungan, ya, itu adalah edge-nya. Jadi mengquery data di dalam Google itu bisa juga disebut dengan graf, ya, karena di situ ada bentuk hubungan antara satu data dengan data yang lainnya. Oke, seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa graf itu adalah terdiri dari himpunan vertex atau V atau node, ya, di kata lainnya juga bisa node, titik itu tadi, atau himpunan dan himpunan edge, ya. Edge itu adalah sebuah garis yang menghubungkan antara satu vertex dengan vertex yang lainnya, ya. Contohnya tadi sudah saya berikan contoh, ini juga ada contoh yang lain kalau kita lihat di slide ini, ya. Nah, ini contoh yang lain dari bentuk graf. Nah, ada beberapa jenis-jenis graf yang mungkin nanti akan saya terangkan, ya, tidak secara lengkap, ya, tapi secara umum, ya. Ada graf berarah, ya. Apa yang dimaksud dengan graf berarah? Graf berarah itu grafnya itu dia memiliki sebuah arah, ya. Misalkan kalau saudara di Google, ya, ini mencari kalimat nasi, ya, nasi saudara ketik kemudian enter di sini, maka di dalam database di website yang ada di seluruh dunia itu kan dia terdiri dari sebuah kalimat-kalimat, ya, yang menghubungkan. Jadi misalkan di sini ada makan, ya, karena kalimat makan ini biasanya berhubungan dengan nasi, maka nanti ini akan muncul makan nasi di dalam searchingan Google. Nah, arah ini, ya, ini adalah saya bisa sebut sebagai vertex, ya. Vertex pertama atau node pertama, ini juga vertex kedua, ya, titik makan, titik nasi yang mana dihubungkan dengan sebuah edge karena terkait makan nasi, yang mana ini dia memiliki sebuah arah. Arah ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah penggabungan dari sebuah kalimat, misalkan seperti itu, makan nasi, ya. Kalau dia memiliki sebuah arah yang sudah ditetapkan seperti ini, maka membacanya makan nasi, bukan nasi makan, ya. Karena kalau arahnya terbalik, baru kita bisa bicaranya nasi makan, ya. Itu kalau kita bicara ini seperti yang saya singgung di Google tadi, itu sangat kompleks sekali. Dari sebuah kalimat itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga saudara ketika searching, ya, di dalam Google itu bisa menemukan banyak source, ya, source dari web yang terkait dengan apa kalimat yang saudara sudah yang ingin cari, ya, di dalam Google search itu tadi. Oke, itu graf berarah. Jadi dia memiliki arah untuk edge-nya. Edge-nya itu adalah titik yang menghubungkan satu vertex ke vertex yang lain, dia itu memiliki arah. Kemudian di sini ada juga yang namanya graf sederhana, ya. Graf sederhana ini dia tidak memiliki edge paralel ataupun loops, ya. Apa yang dimaksud dengan edge paralel? Jadi misalkan saya punya sebuah titik seperti ini, ya. Misalkan seperti ini. Nah, titik ini titiknya, ini titiknya. Nah, ini kan berbentuk paralel, maka ini bukan disebut juga dengan graf sederhana, ya. Ataupun kalau saya punya sebuah titik seperti ini dia looping seperti ini, jadi edge-nya itu kembali lagi ke vertex yang dirinya sendiri. Nah, ini juga bukan graf sederhana. Jadi ini bukan graf sederhana. Dia bentuknya paralel dan juga dia memiliki looping, maka dia bukan graf sederhana. Nah, apa Pak yang dimaksud dengan graf sederhana? Nah, itu kita lihat di contoh yang sudah ada di slide itu, ya, bahwa graf-graf yang terbentuk di dalam slide tersebut, dia tidak ada yang berbentuk
paralel maupun dia tidak ada yang berbentuk looping, sehingga itu disebut juga dengan graf sederhana, ya. Oke. Kemudian ada lagi di sini adalah graf komplit, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan graf komplit? Graf komplit itu biasanya disimbolkan dengan variabel kn, ya, di mana itu maknanya adalah graf sederhana dengan n vertex berdasarkan n-nya, misalkan K1 maka vertexnya cuma 1. K2 maka vertexnya 2. Yang mana ketika nanti sudah ditemukan vertexnya, ya, titiknya, itu dia harus memiliki pasangan, ya, yang saling terhubung antara satu vertex dengan vertex lainnya. Nah, maknanya bagaimana? Oke. Sebagai contoh, kalau kita lihat seperti yang di slide, ya, ini misalkan ada graf komplit K1. Misalkan di soal sebutkan buatlah graf komplit K1. K1 artinya vertexnya hanya satu, maka sudah titik. Satu vertex. Karena dia itu tidak ada pasangannya, maka dia tidak dibuat edge-nya. Ya, jadi di sini edge terbentuk apabila dia menghubungkan dua vertex, ya. Jadi harus dihubungkan semuanya. Misalkan di sini disuruh membuat K2-nya, ya. K2-nya, maka di sini vertexnya ada dua, kita hubungkan antara satu vertex dengan vertex yang lainnya. K3, maka ada 3, maka ini harus dihubungkan semuanya. Ini dengan ini, dengan ini. K4, ya, ini ada vertexnya ada 4, maka ini harus dihubungkan semuanya. Ya, ini dihubungkan dengan ini dihubungkan juga. Jadi setiap vertex ini dia harus dihubungkan ke semua vertex yang ada di sini dengan sebuah edge, ya. Itu pun juga K5 itu harus kalau membentuk 5 seperti itu juga harus dihubungkan semuanya, seperti contoh di sini K6, K7, K8 dan seterusnya, ya. Kemudian ada lagi jenis graf yang lainnya, yaitu adalah graf biparti komplit, ya, atau biasa juga disebut juga dengan KMN, M,N. Itu adalah sebuah graf sederhana dengan vertex V1 sampai Vm, kemudian ada sebuah vertex yang lain yang disimbolkan dengan W1 sampai Wn. Ya. Nah, itu dia harus memenuhi syarat ini baru dikatakan dia adalah graf biparti komplit, ya. Nah, yang pertama syaratnya terdapat sebuah edge dari setiap vertex V1 ke W. Ya. Kemudian tidak terdapat edge dari vertex itu sendiri yang sama. Baik itu V maupun W. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Jadi, kalau misalkan nanti di dalam soal itu ada misalkan ini adalah sebuah vertex V, ya, di mana ini V1, V2, V3, kemudian ini adalah vertex W, yang mana ini adalah vertex W1, W2. Ya, ini penamaan saja, ya. Nah, sesuai yang ada di soal. Maka kalau kita lihat bahwa setiap vertex V itu dia memiliki edge ke W, maka dia memiliki edge itu memiliki apa hubungan dengan W. Ini saya hubungkan dengan ini saya hubungkan dengan ini. Sudah kan habis tidak ada hubungan dengan W lagi. Terus ini juga saya hubungkan dengan ini saya hubungkan dengan ini. Kemudian ini saya hubungkan dengan ini dengan ini. Oke. Apakah ini dihubungkan Pak V1 sama V2? Nah, kalau kita bicaranya graf biparti komplit, maka di sini kita lihat syarat kedua sama ketiga tidak terdapat sebuah edge dari vertex VI ke vertex VK. Artinya ini dan ini itu tidak ada garis yang menghubungkan atau tidak ada edge-nya. Nah, ini juga tidak ada edge-nya. Kalau misalkan ini ada, maka itu disebut juga dengan graf komplit, ya. Ya. Nah, ini karena tidak ada, maka dia disebut juga dengan biparti komplit. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi, ya. Itu perbedaannya. Oke.
Kemudian ada lagi jenis-jenis graf, itu ada istilah lain yang dinamakan dengan subgraf. Subgraf itu adalah sub itu adalah bagian dari graf. Nah, maknanya bagaimana Pak subgraf itu? Nah, subgraf itu adalah bagian dari graf. Misal di sini saya punya sebuah graf segitiga, ya, yang terhubung seperti ini, misalkan, ya, ini titik, ini, ya. Kalau ditanyakan apa saja subgrafnya dari graf itu tadi, ya, maka subgrafnya yang pertama itu bisa ini, misalkan saya V1, V2, V3, vertex pertama, vertex kedua, vertex ketiga, ya. Nah, V1 ini saja itu adalah subgraf. Kan bagian dari graf yang besar ini kan. Nah, itu subgraf yang pertama. Jadi disebutkan saja membuat titik V2 ini subgrafnya kan bagiannya. Ketiga adalah V3 ini subgrafnya. Jadi sebutkan semuanya. Apa saja lagi subgrafnya, yaitu V1 sama V2. Ini kan bagian dari ini. Apalagi, yaitu V1 dengan V3. Subgrafnya kan, bagiannya. Kemudian apalagi sudah, sekarang kita ke V2 ke V3. Ya. Oke, apakah ada lagi? Ada lagi, yang terakhir itu adalah dirinya sendiri. Ya. Nah, dirinya sendiri ini juga termasuk subgrafnya. Ini kan bagian dari ini juga walaupun sama, ya. Jadi di sini ada berapa banyaknya subgraf, ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang bisa kita bentuk di dalam kasus ini, ya. Subgraf itu adalah bagian dari graf yang mana part-partnya dari graf yang ingin dicari subgrafnya itu, ya. Tergantung bentuknya itu grafnya seperti apa, baru kita mencari subgrafnya itu bentuknya bagaimana. Oke, kemudian ada lagi yang namanya graf terhubung, ya. Nah, tentu saja sangat mudah kalau saya bicara graf terhubung. Jadi antara satu vertex dengan vertex yang lainnya itu dia wajib terhubung, ya. Jadi kalau misalkan saya punya seperti ini, ya, apakah ini graf terhubung? Tidak. Karena apa? Karena yang vertex yang di sebelah sini itu kan dia tidak memiliki hubungan dengan vertex yang ini. Maka dia bukan graf terhubung. Kalau misalkan saya punya ini sama ini saya hubungkan, kemudian ini sama ini saya hubungkan, apa ini graf terhubung? Iya, karena setiap vertex ini dia itu memiliki hubungan dengan ini. Ya, meskipun dia ini tidak memiliki hubungan dengan ini, ya, tapi setidaknya dia terhubung dengan vertex yang lainnya. Begitupun juga ini kan dia meskipun tidak terhubung dengan ini, tapi dia memiliki hubungan dengan vertex yang lainnya. Maka disebut juga dengan graf terhubung, ya. Nah, ini bukan graf terhubung karena yang kecil ini dia tidak ada edge yang menghubungkannya. Oke. Itu tadi beberapa jenis-jenis dari graf yang secara umum harus saudara ketahui. Ada ini tadi konsepnya, ada graf berarah, graf sederhana, graf komplit, bipartit komplit, ya. Kemudian kalau disuruh mencari subgrafnya disebutkan semuanya secara lengkap, karena kalau tidak lengkap ya nilainya setengah. Nanti misalkan kalau di soal IAS disuruh menyebutkan subgrafnya ya harus disebutkan. Kemudian ada lagi graf terhubung, ya. Oke, sekarang saya berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu terkait dengan konsep derajat graf, ya. Jadi kalau ingin mencari derajat dari sebuah graf atau biasanya juga disebut dengan dek, ya. Dek itu adalah degree-nya, itu maknanya adalah derajat ini biasanya disebut juga dengan dek.
dari sebuah vertexnya. V ini adalah vertex. Jadi misalkan, ya, misalkan saja saya punya ini vertex 1, vertex 2, vertex 3. Ya. Saya berapakah total derajat graf di samping? Totalnya nanti kita hitung, ya. Nah, saya akan mencari degree dari V1 dulu. Derajat dari titik atau vertex V1. Apa itu maknanya, Pak? Hitunglah, ya, hitunglah edge yang terhubung dengan vertex yang lainnya. 1, 2. Jadi derajatnya di sini ada 2. Dek V2 sekarang. Saya sekarang konsen di yang V2. Berapakah edge yang terhubung dengan V2? 1, 2. Maka derajatnya ini 2. Dek V3. Ada berapa? 1, 2. Maka dia ini ada 2. Berapakah total derajatnya? Total derajatnya itu adalah 2 ditambah 2 ditambah 2, ya. Dari graf ini totalnya ada 6. Jadi derajat di sini itu menghitung berapa banyaknya edge yang terhubung dengan vertex tersebut, ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang ada sebuah catatan lain bahwa ketika ada sebuah, ini saya ada sebuah contoh lain, misalkan seperti ini. Misalkan ya. Ini V1, V2, V3, V4, V5. Berapakah total derajat di sini? Nah, kita lihat dek V1. Berapakah edge yang terhubung? Hanya 1, ya. Dek V2 ada berapa yang terhubung dengan V2? 1, 2. Maka 2. Dek, ya, V3 ada berapa yang terhubung? 1, 2, 3. 3. Dek V4 itu ada berapa yang terhubung? 1, 2. Nah, tapi di sini ada looping. Nah, kalau misalkan ditemukan looping seperti ini, itu dihitungnya 2. Maksudnya bagaimana? 1, 2, 3, looping searah jarum jam itu dihitung 3. Looping kebalikan jarum jam itu 4. Jadi looping itu dihitung 2. Ingat kalau ada looping itu dia dihitung 2. Jadi V4 ini 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada 4 karena looping dihitung 2. Kemudian derajat dari V5 itu ada berapa? 1, 2. Nah, tinggal saudara total. Total derajat dari graf tersebut itu ada 1, ya, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 2. Berapa? 3, 3, 6, 10, 12. Ya, itu konsep untuk menghitung derajat. Jadi kalau ada sebuah looping, itu dihitungnya adalah double 2, ya. Oke. Oke, kemudian ada lagi konsep yang namanya path atau sirkuit, ya. Path, ya. Ini yang nomor 2 ini saya ada yang salah ketik, ya, yang di path sederhana itu E5 itu, ya. Itu salah ketik, ya. Jadi di path, ya, kalau saudara lihat di sini, path ini adalah sebuah jalur dari V ke W atau dari vertex satu ke vertex lainnya, yang mana ada sebuah jalurnya, itu dia tidak berisi edge yang berulang, ya. Edge yang berulang. Nah, kalau kita lihat di sini, saya besarkan dulu. Oke. Kalau kita lihat path yang pengertian path pada umumnya, dia tidak boleh ada edge yang berulang. Maka kalau startnya dari V1, V1, E1, V2, kita lihat yang ini, ya. V1,
E1, V2, E3 ya. Terus V3 ya. Kemudian E4 ya. Dia balik lagi ke V3 ya. Yang penting kan dia tidak boleh ada edge yang berulang. Kemudian E5 ya, baru V4. Nah, tidak ada edge yang berulang kan? Kalau kita lihat kan ini E1, E3, E4 sama E5 ya. Kemudian kalau pad sederhana itu dia tidak berisi vertex yang berulang. Vertexnya itu yang tidak boleh berulang. Ya. Jadi di sini misalkan V1, E1, V2 ya. Nah, kalau ini bukan pad sederhana karena V3-nya ini berulang 2 kali ya. Nah, kalau ini kan dia tidak ada yang berulang vertexnya. V1, E1, V2 ya, E3, V3 langsung ke E5, E5 V4 ya. E5 lagi misalkan ini E5-nya ini yang salah saya ini ya. Salah ketik, harusnya dari V4 ini ke E10 terus baru V5 ya. Ini salah ketik. Ini harusnya V4, E10, V5 ya. Jadi kan tidak ada vertex yang berulang ya. Nah, kalau pad itu dia harus menuliskan edge-nya. Nah, berbeda dengan sirkuit. Sirkuit ini dia itu tidak menuliskan edge-nya, langsung kepada titik vertex satu ke vertex yang lainnya ya. Nah, sirkuit ini juga dibedakan menjadi dua, ada sirkuit biasanya, ada sirkuit sederhana. Sirkuit pada umumnya ini tidak berisi edge ya. Edge-nya itu tidak berulang ya. V1 ke V2. Ini startnya dari V2 ya. V2 ke V3, edge-nya kan E3. Jadi tidak boleh diulangi lagi. Intinya seperti itu. V3 ke V4, jadi E5 kan sudah dilewati. V4 ke V5 itu E10-nya kan sudah dilewati, tidak boleh dilewati lagi. Kemudian V5 ke V6 ya, ini tidak boleh dilewati lagi. Balik lagi ke V2 ya. Jadi edge-nya itu tidak boleh dilewati 2 kali. Kemudian kalau sirkuit sederhana ya, itu secara prinsip sama. Cuma kalau ini dia vertex-nya tidak boleh diulangi 2 kali kecuali start sama akhirnya diperbolehkan. Kalau kita lihat di contoh ini, startnya kan dari V2, dia akhirnya V2 itu diperbolehkan di dalam sebuah sirkuit ya. Dan itu harus dikunjungi 1 kali ya kalau kita bicara sirkuit. Oke. Oke. Berikutnya ada istilah lain yang dinamakan juga dengan jenis sirkuit yang lain, yaitu sirkuit Hamiltonian. Jadi sirkuit Hamiltonian ini seperti yang tadi saya singgung, setiap vertex-nya itu hanya diperbolehkan dikunjungi 1 kali, kecuali vertex di awal maupun vertex di akhir itu diperbolehkan. Ya, contoh di sini adalah kasus TSP, Traveling Salesman Problem ya. Ini biasanya terkait dengan distribusi ya. Jadi distribusi misalkan sebuah truk Pertamina dari poin Pertaminanya sampai ke pom-pom bensin yang ada di Surabaya misalkan. Nah, itu kita bisa menggunakan TSP ya untuk mengetahui kira-kira jalur terpendek itu truk itu agar efektif dan hemat bensin itu dia harus melewati yang mana. Itu kita bisa menggunakan TSP ini ya. Jadi prinsipnya dia akan menghitung kemungkinan semuanya di list, kemudian dia akan mencari nilai yang paling minimum ya. Jadi di dalam kasus ini startnya itu dari A ya, startnya dari A, nanti baliknya juga dari A, di mana dia A itu misalkan adalah pusat Pertaminanya, B, C, D itu adalah pom bensinnya, di mana dia hanya boleh dikunjungi 1 kali ya, tidak boleh dikunjungi 2 kali. Nah, kita kan bisa melihat kemungkinan-kemungkinannya ya, ada banyak kemungkinan yang bisa kita buat ya. Jadi misalkan startnya dari A itu kan bisa A
ke B, ke C, ke D, balik lagi ke A. Ini kemungkinan yang pertama. Ya. Kemudian kemungkinan berikutnya, yang kedua, kita bisa list A. Kita lihat berdasarkan jalurnya juga ya, ada nggak koneksi jalurnya ini. Kalau tidak ada, maka ya tidak bisa dilakukan. B, ya, C, bukan C ya, C tadi kan sudah, maka ke D, ya, ke C, terus ke A, ya kan? A, B, D, C, A, ya kan? Oke, apa ada lagi kemungkinan yang lain? Ya, ada A, D, ya, C, B, A, ya. Dari A sini saya ke D dulu, ke C, ke B, baru ke A. Apakah ada kemungkinan yang lain? Ya, ada lagi, misalkan A, D, B, C, A. Ya, kemungkinan ke-4. Oke, apakah ada lagi? Ya, ada. Misalkan dari A, ya, ke C, bisa kan? Ke C dulu, terus dia ke B, terus ke D, baru dia ke A. Ini kemungkinan yang kelima. Jalur-jalurnya ini dia harus di-list sesuai dengan apakah ada hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Sekarang A, C, ya kan, bisa ke D, B, A. Nah, ya. Kalau misalkan sudah tidak ada, stop, tinggal kita menghitung jaraknya. Ya. Kita nanti akan mencari manakah yang paling minimum. Nah, ini saya hitung sekarang. A ke B itu 30, ya. B ke C itu jaraknya adalah 30 cm. B ke C ke D itu 25, ini 40. Nah, hitunglah semuanya ini sesuai dengan jaraknya. Nah, pilihlah nanti dari 6 ini yang terbaik. Nah, misalkan yang keempat ya, misal saya sudah hitung, terus yang keempat yang terbaik, maka ini akan menjadi rekomendasi dari bus tersebut ya untuk bus apa namanya tangki trailer dari Pertamina itu untuk mendistribusikan secara optimal ya, hemat bensin karena jaraknya paling pendek, maka bisa di jalur kemungkinan yang keempat saja. Itu akan memudahkan. Nah, ini di dalam perusahaan-perusahaan itu sangat dipertimbangkan sekali karena ini terkait dengan logistik ya. Tidak hanya di Pertamina, di semuanya yang terkait dengan distribusi logistik ini bisa diterapkan ya. Nah, kalau kita menghitung secara manual seperti ini, nah itu kan akan susah kalau jalurnya ribuan ya. Oleh karena itu saudara sebagai orang informatika itu bagaimana membuat sebuah algoritma yang memungkinkan untuk mengelis semua kemungkinan secara efektif menggunakan komputasi dan juga menghitung langsung memilih manakah yang paling efisien untuk dilewati terkait dengan distribusi tersebut ya. Itu pentingnya informatika ada di situ ya, perannya itu ada di situ. Oke. Kemudian di sini ada juga yang namanya graf isomorfis ya. Apa yang dimaksud graf isomorfis? Jadi antara graf yang satu dan graf yang lain itu ada keterkaitan ya. Nah, misalkan di sini kalau kita lihat di contoh ya, di contoh itu ada graf G sama graf G aksen. Nah, biasanya di soal itu ditanyakan, apakah graf G dan G aksen itu apa? Isomorfis. Isomorfis di sini maknanya dia itu bisa dipetakan sama, sesuai. Polanya itu meskipun bentuknya berbeda, kalau kita lihat secara kasat mata seperti ini kan bentuknya berbeda. Tetapi secara prinsip dia itu sama, ya, sama. Lah bagaimana mencari kesamaannya? Tapi terkadang itu tidak ada yang sama ya. Nah, kalau kita ingin melihat kesamaannya, artinya kita harus mencari apakah kesamaan dari polanya itu sama bisa dipetakan. Nah, kalau kita lihat di sini polanya, nah, saya gambar ulang di sini, misalkan seperti ini. Nah, ini vertex ini. Nanti saudara bisa lihat lebih detail di slide yang sudah saya share.
Ini untuk yang G, kemudian yang ini dan ini vertex-nya. Ya, ini juga ada vertex-nya. Oke, nah ini dan ini kan bisa dihubungkan. Kenapa Pak ini kok bisa dihubungkan? Karena sama. Dia ini memiliki 3 koneksi, 1, 2, 3. Kalau saya hubungkan ini dengan ini kan tidak sinkron karena ini hanya ada 2. Ya, kalau saya hubungkan dengan ini juga tidak sinkron karena dia ada 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini saya hubungkan dengan ini saya petakan dengan ini kan sama, ya. Kemudian yang ini, titik ini saya petakan sama yang ini. Karena kan ada 4 toh, 1, 2, 3, 4. Ya kan, sama kan. Ini bukan vertex loh ya. Ini hanya melengkung seperti inilah. Ini kan juga bukan vertex. Nah, ini bisa dipetakan dan ini saya petakan ke sini, yang ini saya petakan ke sini. Karena bisa dipetakan sama karena jumlah hitsnya sama di tiap titik, maka ini dikatakan isomorfis. Terkadang ada yang berbeda ya. Jadi meskipun ini bentuknya berbeda secara kasat mata, tapi ketika saya petakan ternyata sama. Karena sama, maka ini disebut juga dengan graf isomorfis. Ya, oke. Kemudian ada lagi konsep pohon. Pohon ini secara prinsip sama ya. Dia menggunakan prinsip graf yang tak berarah, artinya tidak ada arahnya ya. Antara hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya, atau satu vertex dengan vertex yang lainnya. Tapi di dalam prinsip pohon ini dia lebih ke arah seperti hierarki ya. Jadi dalam pohon ini ada prinsip seperti akar atau induknya. Misalkan nenek moyang kita adalah Nabi Adam, kemudian ke bawah ada siapa, keturunannya siapa, sampai nanti ke Nabi Muhammad dan seterusnya, keturunannya sampai kita orang-orang yang biasa seperti ini ya. Nah, ini nanti kita bisa diturunkan sesuai hierarki pohon atau hierarki pada umumnya silsilah itu ya. Ini siapa anaknya siapa, ini siapa dan seterusnya. Itu kita kalau saya bicara pohon maka bentuknya seperti akar ranting ya. Nah, ini ranting utama, dia memiliki ranting berikutnya, cabangnya ya dan seterusnya. Nah, di dalam pohon ini, prinsip pohon itu ada yang namanya bond spanning ya. Bond spanning ini memiliki pengertian adalah sebuah graf yang mana adalah subgraf dari graf intinya, yang mana setiap vertex dari G-nya itu dia berbentuk pohon ya. Dia memiliki bentuk pohon. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini ya, kalau kita saudara lihat di sini ada soal seperti ini, kemudian disuruh mencari bentuk spanningnya. Ya. Jadi di pohon spanning itu dia tidak boleh ada loopingnya atau bentuk seperti paralel. Maka kalau disuruh carilah bentuk pohon spanning, nah, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, yang bisa saya bentuk adalah spanningnya seperti ini. Ya, nah, ini prinsipnya dia tidak ada yang paralel ya. Ini saya hilangkan. Nah, ini kan subgrafnya. Ini adalah subgraf dari ini. Nah, kita lihat bahwa pohon spanning adalah subgraf dari ini, tapi dia berbentuk pohon. Nah, berbentuk pohon itu bukan berarti dia harus saudara bentuk secara hierarkis seperti itu, tidak ya. Tapi secara prinsip pohon itu dia itu satu titik dengan titik lainnya, dia hanya dihubungkan dengan satu edge ya. Yang kedua, apa kemungkinan berikutnya? Ini saya bisa bentuk ini pohon berikutnya. Nah, ini kan. Nah, ini saya hubungkan dengan ini dia berbentuk hierarki pohon ya. Jadi dia tidak ada hubungan. Apakah ada lagi berikutnya yang memungkinkan kita bisa bentuk? Nah, bisa ya. Ada lagi ini ya. Nah, kita bisa bentuk pohon seperti ini.
Ya, jadi dia tidak ada looping. Jadi intinya itu kita berfokus kepada yang bagian ininya yang harus kita hilangkan agar dia bisa berbentuk pohon. Ya. Apakah ada lagi? Sudah tidak ada. Kemungkinannya hanya ada 3. Kalau misalkan ada lagi, bisa saudara tambahkan. Ya, tergantung nanti kasusnya gambarnya seperti apa kalau disuruh membentuk pohon spanning. Nah, kemudian ada lagi yang disebut juga pohon minimum spanning tree. Nah, ini juga banyak ini. Ini nanti akan mencari total bobot yang maksimal atau minimumnya itu akan menjadi jalur yang akan kita pilih. Ya, ada yang menggunakan algoritma Kruskal, ada yang menggunakan algoritma Prim. Nah, tugas saudara, ya, ini tidak dikerjakan, tapi ini tugas secara mandiri. Silakan saudara menambah wawasan untuk bagaimana algoritma Kruskal itu dalam menyelesaikan minimum spinning tree, ya, pohon minimum spanning, ya, ataupun algoritma prim. Barangkali nanti di IAS bisa keluar. Jadi ini tidak akan saya berikan tugas, tapi saudara belajar secara mandiri. Oke, mungkin untuk kesempatan pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Saya harap saudara nanti di IAS mendapatkan nilai yang maksimal ya, karena IAS memiliki bobot yang tinggi, jadi jangan dilewatkan. Dimulai dari jam 6 sampai nanti jam 19.15, tidak ada tambahan waktu ya. Jadi ikuti nanti sesuai instruksi yang ada di Elitak ya. Nanti saudara tinggal mengerjakan. Semoga sukses dan saya harap satu kelas semuanya tidak ada yang mengulang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.